Beberapa orang menyebutnya Wira. Tak sedikit pula yang menyebut mereka Jawara hingga Panglima. Semua nama memiliki makna sama, pahlawan. Kesatria tanah air yang memerdekakan bangsa. Mereka adalah tokoh pemersatu bangsa yang tak lekang termakan zaman. Tanpa mereka, sulit rasanya membayangkan akan dibawa kemana arah bangsa kita. Darah dan keringat mereka korbankan demi tujuan sama, memerah putihkan Nusantara. Jika sejarah mengajarkan kisah perjuangan heroik para satria, kami akan mengulas kisah tak terungkap yang iringi perjalanan mereka membela negara. Mulai dari proklamator yang dihormati setinggi langit, hingga agen rahasia yang berhasil masuk di lingkaran VOC tanpa menimbulkan kesan curiga. Pemirsa, inilah Untold Story, perjuangan hidup mati kesatria Nusantara. Soekarno, sang proklamator karismatik. Nama Soekarno berada di garda terdepan. Publik dunia menaruh hormat pada sang proklamator, karena Indonesia adalah salah satu dari segelintir negara di dunia yang bebas dari penjajahan dengan menumpahkan darah. Soekarno bukanlah nama asli. Ia lahir dari orang tua berbeda agama, Raden Sukemi Sosrodihardjo yang berlatar belakang Jawa Islam, dan sang ibu Ida Ayu Nyoman Rai, pemeluk agama Hindu. Kelahiran sang putra diberi nama Kusno, namun Kusno selalu sakit-sakitan. Sang ayah memutuskan mengganti nama Kusno menjadi Soekarno pada usia 11 tahun. Ida Ayu menjuluki anak bungsunya sebagai putra sang fajar, karena lahir saat matahari terbit. Kala menjadi presiden, Soekarno turut menginisiasi sederet bangunan historis di Jakarta, seperti Masjid Istiqlal, Hotel Indonesia, hingga Monumen Nasional. Ada kisah tersembunyi di balik pembangunan patung Dirgantara yang juga dikenal dengan sebutan Patung Pancoran. Pembuatan patung membutuhkan biaya 12 juta rupiah yang terbilang sangat mahal pada tahun 1964. Melihat pembangunan patung yang mandek karena isu nasional, Soekarno memberi uang 1,7 juta rupiah hasil dari penjualan mobil pribadi untuk melanjutkan pembangunan. Presiden Soekarno adalah manusia yang diklaim sangat cerdas. Presiden pertama Indonesia ini adalah poliglot. Seseorang disebut poliglot jika setidaknya mampu memahami 5 bahasa. Sedangkan Soekarno bisa bicara dalam 10 bahasa dari Arab hingga bahasa Perancis. Segala gerak-gerik Soekarno turut menjadi perhatian dunia luar. Banyak pujian, tapi ada pula cibiran. Sampai-sampai Soekarno menjadi nama Indonesia pertama yang menjadi cover majalah Time. Wajahnya terpampang di halaman utama pada edisi 23 Desember 1946 dan 10 Maret 1958. Pangeran Diponegoro, manusia sakti dari Jawa. Perang besar berkecamuk di sebagian wilayah Jawa hingga merenggut ribuan korban jiwa. Belanda yang kala itu menguasai Jawa terdesak. Tokoh utamanya adalah Pangeran Diponegoro, panglima perang Jawa yang tersohor karismanya. Perang yang dipimpinnya berlangsung selama 5 tahun dan tercatat sebagai perang yang sangat merugikan kerajaan Belanda. 8.000 pasukan kerajaan Belanda tewas. Bahkan biaya perang sebesar 25 juta gulden atau setara 35 triliun rupiah saat ini harus dikeluarkan pemerintah Belanda untuk melawan Diponegoro. Sang pangeran juga dikenal sakti. Suatu masa para pengikut Pangeran Diponegoro terdesak, berjatuhan dihujani peluru pasukan Belanda. Hingga tiba-tiba beliau dengan tenang merapal ajian lalu melepas pukulan jarak jauh, menjebol tembok barat Puri Tegalrejo yang memiliki ketebalan hingga 1 meter. Sebagai seorang pangeran Jawa, sejak kecil Pangeran Diponegoro digembleng dengan ilmu agama dan kanuragan. Hal ini dikaitkan dengan senjata pusaka yang selalu dibawanya selama berperang. Salah satunya keris pusaka Kiai Nogo Siluman. Ada cerita yang mengatakan bahwa keris didapat setelah Pangeran Diponegoro menginap 1 malam di dalam Gua Siluman, Pantai Selatan. Gua Siluman adalah sebuah istana arwah yang berada di bawah kekuasaan Ratu Pantai Selatan. Panglima Sudirman, pemimpin yang ditakuti Belanda.
24 Januari 1916, seorang putra bangsa lahir. Kita mengenalnya dengan nama Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nama beliau begitu disegani baik oleh kawan maupun lawan. Di kala perang gerilya, Sudirman dan pasukannya melakukan pertempuran tak berkesudahan melawan agresi militer Belanda kedua, meski dalam kondisi tubuh yang semakin melemah karena penyakit TBC. Kisah lihainya Jenderal Sudirman dalam menghindari penangkapan oleh Belanda menjadi legenda hingga hari ini. Namun tahukah Anda, Pak Dirman dulu sempat menggunakan strategi tandu ganda untuk mengelabui musuhnya. Adalah Letnan Muda Laut Heru Kesser dari Akademi Militer Angkatan Laut Surabaya yang menjadi tiruan Sudirman, yang menggunakan tandu serupa yang digunakan Jenderal Besar dengan berkeliling ke arah yang berbeda. Taktik ini sungguh jitu karena membingungkan Belanda yang kala itu tak mampu mengenali mana yang sosok asli dan yang bukan. Sosok Jenderal Sudirman sangat dicintai masyarakat Indonesia kala itu. Di mana ada beliau, pasti selalu dikerumuni masyarakat, sehingga menyulitkan Belanda untuk menangkap jenderal yang sangat dilindungi rakyatnya ini. Di setiap daerah yang dilalui, selalu ada warga yang siaga untuk menandu beliau, sehingga rombongan tak pernah terhenti bergerilya. Tak hanya dukungan warga, bahkan pasukan yang dipimpinnya pun begitu loyal dengan sosok jenderal. Konon, setiap prajurit berebutan mengangkut tandu sang jenderal karena rasa haru melihat sosok nasionalis seperti beliau. Tak pernah tertangkapnya Jenderal Sudirman selama setahun bergerilya seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah Pak Dirman memiliki pegangan tertentu? Nyatanya, rahasia terbesar Pak Dirman dalam keberhasilan perang adalah tidak pernah gantung wudhu. Sudirman selalu menjaga air wudhu dan tidak pernah meninggalkan sholatnya dalam keadaan apapun. Tahukah Anda jika Jepang menjunjung tinggi sosok jenderal besar kita ini? Mereka mendirikan patung Sudirman di halaman Kementerian Pertahanan Tokyo dan merupakan satu-satunya patung pahlawan negara asing yang dipajang di Jepang. Patung Jenderal Sudirman tersebut memiliki tinggi sekitar 4 meter dan terbuat dari perunggu dengan menggunakan seragam peta. Patung yang berdiri sejak 14 Januari 2011 merupakan hasil kesepakatan Menteri Pertahanan Indonesia kala itu dan inisiatif Kementerian Jepang. Nyai Utari, intelijen penghancur VOC. Ribuan hingga jutaan pejuang mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya Indonesia Raya. Ada yang dikenal namun tak sedikit pula yang luput dari ingatan, terutama bagi pahlawan yang bergerilya di medan bawah tanah atau intelijen. Nyai Utari Sandijaya Ningsih atau dikenal juga sebagai Nyi Utari Sanjaya Ningrum. Bak menanggalkan aroma harum tanpa meninggalkan jejak, ia adalah Telik Sandi atau agen rahasia Kerajaan Mataram yang berhasil masuk di lingkaran kehidupan Gubernur VOC tanpa menimbulkan kesan curiga. Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram kala itu berupaya mengusir VOC dari Nusantara. Dalam versi sejarah alternatif, Sultan Mataram melakukan operasi rahasia dengan mengirim Nyai Utari Sandianingrum ke Batavia. Bak menari di atas mara bahaya, akhirnya Nyai Utari berhasil meracuni Jan Pieter Zonkun beserta keluarganya, bahkan mengirim kepala gubernur VOC tersebut ke Mataram. Tewasnya Gubernur Hindia Belanda harus dibayar mahal dengan gugurnya Nyi Utari saat hendak melarikan diri. Mahmudin membopong jasad istrinya tersebut hingga ke wilayah Tapos, Depok, Jawa Barat. Sedangkan kepala Kun secara estafet dibawa lewat jalur pantai utara untuk diserahkan ke Mataram. Sultan Agung kemudian memerintahkan menanam kepala tersebut di baris ke-716 tangga menuju makam Raja-Raja Jawa Imogiri. Teruslah ingat apa yang sudah para pahlawan bangsa lakukan, dan teruskanlah kisah perjuangan mereka kepada anak cucu kita nanti. Karena hanya bangsa yang besar, bangsa yang mengingat jasa para pahlawannya.